Selamat malam. Nah, kali ini tema kita sedikit berbeda, yaitu membahas tentang humor di dalam Alkitab. Dan saya masih ingat pada waktu saya mulai berkhotbah, belajar berkhotbah lebih tepatnya pada waktu saya sekolah Alkitab, salah seorang dosen saya memberitahu saya sesuatu hal yang sampai sekarang saya ingat, karena beliau melihat karakteristik khotbah saya, kadangkala saya isi dengan gurauan, dan kemudian dia panggil saya dan mengatakan kalimat seperti ini: kamu tahu tidak bahwa firman Tuhan itu kudus? Kamu tahu tidak bahwa mimbar itu juga kudus? Jadi kalau berkhotbah jangan bergurau. Kemudian saya hanya bisa terpaku dan bertanya-tanya, apakah memang humor itu sedemikian najis, sedemikian tidak Kristiani, sehingga tidak boleh dibawa ke ranah pelayanan khotbah? Nah, saya kemudian mencoba untuk mempertanyakan, apakah ada humor di dalam Alkitab? Apakah Allah kita adalah Allah yang suka dengan humor? Atau Allah kita itu Allah yang begitu kering, suka marah, orangnya serius terus, atau seperti apa? Nah, malam ini kalau Bapak Ibu Saudara punya pertanyaan yang sama dengan saya, maka materi malam ini merupakan jawaban, meskipun tidak total karena topik ini tidak mungkin dibahas dalam satu kali pertemuan, tetapi paling tidak itu akan memberikan inti jawaban kepada kita. Alkitab seperti apa yang kita miliki, Allah seperti apa yang kita percayai. Dari izinkan saya memberikan beberapa gambar berikut yang berkaitan dengan Alkitab tetapi dipelesetkan. Ini ada Adam dan ada Hawa. Kemudian Adam dengan wajah yang kaget melihat Hawa sedang bermain laptop yang mereknya disebutkan secara khusus, yaitu Apple. Kemudian Hawa membela diri dengan mengatakan, ya, aku tahu kita tidak dapat mengupayakannya, membayarnya, tetapi ular itu begitu meyakinkan. Dan kamu tahu kan, aku ini tidak bisa melawan kalau produk-produk Apple. Nah, di dalam cerita ini mengasumsikan bahwa buah yang dimakan itu adalah buah apel. Padahal belum tentu buahnya apel. Tetapi popular understanding tentang cerita itu buahnya adalah apel, sehingga dari buah apel menjadi laptop Apple kelihatannya sangat dekat sekali permainan humornya. Yang kedua, ini Steve Jobs mati. Saudara tahu Steve Jobs, orang yang menggagas Apple Corporation dan sebagainya. Ini orang yang sangat pandai, ahli dalam aplikasi komputer. Pada waktu dia mati 2011, kemudian dia masuk surga dan malaikat sedang mengecek begitu banyak buku kehidupan. Jadi dicekin kesalahannya Steve Jobs apa saja, dan dia menunggu terlalu lama dan dia menawarkan, aku mestinya punya sebuah aplikasi untuk mencari tahu yang kamu sedang cari, begitu kan. Kemudian gambar berikutnya, ini ada gambar Bapak dan seorang malaikat mungkin, atau mungkin Tuhan Yesus, saya tidak tahu, tapi saya mengasumsikan ini gambar Bapak di surga dengan seorang malaikat. Dari awan-awan dia melihat ke bawah dan berkata begini, kadangkala aku rindu masa-masa perjanjian lama, di mana kita dapat memukul mereka sampai mati karena kesalahan yang seperti itu, karena tingkah laku yang seperti itu. Nah, saudara, ini gurauan yang menyiratkan sebuah asumsi teologis bahwa Allah di perjanjian lama itu adalah Allah yang adil tetapi tidak penuh kasih, Allah yang pokoknya suka marah, salah sedikit dipukul, salah sedikit dipukul. Nah, sedangkan Allah yang di perjanjian baru dipahami oleh kartunis ini loh, bukan saya, oleh kartunis ini dipahami Allah di dalam perjanjian baru itu penuh belas kasihan, suka mengampuni, sehingga pada waktu Bapak ada di awan-awan pada zaman perjanjian baru dan melihat apa yang terjadi di dunia begitu parah, dia rindu saat-saat di perjanjian lama, ketika salah sedikit dibunuh mati, salah sedikit dipukul Allah dan binasa. Gambar berikutnya, ada seorang suami selalu melihat koran dan memperhatikan apa yang sedang terjadi dengan dunia ini. Kemudian istrinya dengan cerdik berkata seperti ini, mengapa engkau tidak berhenti mengkhawatirkan apa yang salah dengan dunia dan mulai membaca buku pegangannya, buku pedomannya. Kalau saudara tahu, mobil itu kan mesti kerusakan apapun, saudara kalau mau perbaiki harus memakai buku manualnya.
Nah, kalau dunia ini rusak, maka buku manualnya seharusnya adalah Alkitab. Dan kita itu terlalu sering membaca koran untuk melihat persoalan, tetapi kita lupa kembali kepada buku panduan untuk mencari solusinya. Interesting, sebuah gambar yang interesting. Kemudian berikutnya ada beberapa murid Tuhan Yesus, saya asumsikan begitu karena mereka sudah pakai pakaiannya jadul sekali. Nah, mereka bertanya begini, oke, engkau mengatakan kalau mengikuti Yesus Kristus kita akan dianiaya dan kita mungkin akan mati. Apakah ada program untuk perlindungan saksi bagi orang-orang seperti kami? Nah, kalau kita tidak hidup di budaya hukum Amerika, kita sulit untuk memahami gurauan ini. Karena biasanya kalau di Amerika ada sebuah persoalan dan ada seorang saksi kunci, tapi dia berhadapan dengan terdakwa yang punya kuasa besar, entah mafia, entah politikus, entah tentara, maka orang ini membutuhkan perlindungan khusus. Itu yang dinamakan Witness Protection Program. Nah, apakah kita sebagai murid-murid Tuhan ketika memberitakan Injil kan kemungkinan dianiaya dan sebagainya, apakah ada program yang semacam itu? Nah, bagi saudara yang mengenal kultur Amerika, atau paling tidak saudara pernah melihatnya di televisi, saudara bisa mengapresiasi dan tertawa dengan gurauan ini. Nah, apakah gurauan-gurauan ini membuat saudara senang atau membuat saudara merasa irritated, merasa kayak Alkitabku kok dibuat mainan, ajaranku kok dibuat mainan, atau saudara menganggap ya lucu juga, boleh juga. Bagaimana perasaan saudara? Sekarang saya akan terangkan dimensi dasar dari humor. Menurut Ralph and Carl Jacobson di dalam artikelnya Everyone Who Hears Will Laugh, halaman 107 sampai 111, dia memberitahukan 3 dimensi dasar dari humor. Makanya kalau kita tidak menyukai humor, menurut saya kita harus mulai belajar menyukainya. Yang pertama, dimensi dasar dari humor adalah bagian esensial dari natur manusia. Hanya manusia yang bisa berhumor ria. Mungkin saudara bingung, loh, bukankah binatang itu juga kadang-kala ganggu temannya terus lari kejar-kejaran? Itu sebetulnya pleasure in playing, bukan humor. Itu hanya semacam kenikmatan karena bermain, tapi tidak ada unsur humor di dalamnya. Humor itu menyangkut intelek, humor itu menyangkut persepsi, yang nanti akan saya jelaskan di poin berikutnya. Nah, kalau memang kita membedakan antara pleasure and humor, maka binatang tidak bisa bergurau. Mereka cuma bisa bermain dengan riang, tetapi tidak bisa membuat sebuah humor. Jangan tanya saya apakah malaikat bisa, karena saya juga tidak tahu cara jawabnya bagaimana. Saya membayangkan kalau malaikat itu bisa bergurau, tidak ya? Tapi seandainya mereka melihat ke bawah dan mengamati apa yang dilakukan manusia, apakah mereka tidak tertawa juga? Saya kok mengasumsikan mereka tertawa juga ya, karena melihat kebodohan kita, melihat hal-hal yang ganjil yang dilakukan manusia dan sebagainya. Mungkin mereka tertawa, karena nanti saya akan tunjukkan beberapa ayat Tuhan pun tertawa. Bagian esensial dari manusia itu adalah humor, dan humor ini bersifat universal. Humor itu sifatnya terbatas oleh konteks, benar, nanti akan saya jelaskan. Tetapi yang menarik adalah di setiap tempat selalu ada humor. Saudara pergi kemana saja, selalu ada humor. Saudara cari satu suku yang sangat serius, di dalam suku yang sangat serius itu juga ada humor. Atau orang lain, lebih tepatnya, sering memakai keseriusan itu sebagai bahan humor. Humor itu universal. Hampir tidak pernah ada sebuah culture, sebuah community yang tidak ada humor. Mesti ada humor. Makanya ini menjadi bagian esensial dari natur manusia. Yang kedua, yang saya sudah singgung sedikit di atas, humor itu merupakan sebuah bentuk inteligensia manusia. Sebab humor itu tidak hanya satu arah. Kalau kita membuat sebuah humor dan orang lain tidak menangkap inti dari humor itu, maka yang kita katakan bukan menjadi sebuah humor. Jadi humor itu membutuhkan
mengirim pesan, atau dalam istilah komunikasi itu disebut mengirim code, kemudian orang lain itu harus mengadakan koordinasi apa yang dimaksud oleh orang itu. Sebab kalau orang itu tidak menangkap dengan baik cara berpikirnya, maka yang disampaikan bukan menjadi humor, tetapi akan ditangkap menjadi bentuk yang berbeda. Sebagai contoh begini, pernah tidak saudara menonton televisi bersama orang lain tertawa, tapi saudara malah marah? Pernah mendapati begitu? Karena sense of humor kita berbeda, karena pemahaman kita berbeda. Contohnya begini, orang Indonesia itu kalau membuat humor seperti yang saudara lihat di televisi, humor yang paling disukai orang Indonesia itu adalah humor yang orang biasanya sebut dark humor. Dark humor itu artinya humor yang melukai orang lain, yang mengeksploitasi kelemahan orang lain. Misalnya, saya sempat menonton sebuah acara di televisi, kemudian ada seorang selebritis yang permisi, wajahnya itu jelek, kemudian giginya maju semua. Kemudian ada selebriti lain berkata, ini bagian keamanannya mana ini? Katanya dilarang membawa benda-benda tajam. Ini kenapa orang ini diizinkan membawa benda-benda tajam? Nah, beberapa orang menonton kan langsung tertawa gitu, tapi beberapa juga tidak tertawa karena cara persepsinya berbeda. Cara persepsinya berbeda. Jadi humor itu hanya bisa dilakukan manusia karena faktor yang ini, poin yang kedua ini, membutuhkan persepsi. Sebab kalau tanpa persepsi, tidak mungkin ada humor. Dimensi dasar yang ketiga dari humor, selain humor adalah bagian esensial dari natur manusia, selain ini merupakan sebuah bentuk inteligensia manusia, juga humor ini merupakan sebuah cara memahami dan memberitakan kebenaran tentang dunia. Jadi setiap kita itu berusaha untuk memahami dunia di sekitar kita. Tapi bukan cuma kita mau memahami, tetapi kita juga mau memberitakan kebenaran tentang apa yang kita lihat. Nah, dunia di sekitar kita itu adalah dunia yang suka kenikmatan, suka sesuatu yang membuat kita segar. Dan itulah salah satu alasan mengapa humor itu menjadi begitu penting, bukan cuma di Indonesia tetapi di luar negeri. Mengapa program-program televisi yang lucu itu relatif ratingnya lebih bagus daripada yang serius? Kalau dalam konteks Indonesia diajak berpikir serius memang agak sulit kan ya, apalagi berbau edukatif dan sebagainya, itu tampaknya ratingnya sulit untuk menjadi baik. Tetapi hal-hal yang menyukakan hati itu kemudian menjadi primadona acara di berbagai media. Mengapa? Karena memang dunia kita seperti itu. Dan kalau kita mau memahami dunia ini, kita harus memahami humor. Kalau kita mau memberitakan kebenaran di tengah dunia yang seperti itu, maka humor bisa menjadi salah satu cara untuk mendaratkan poin dengan tepat. Ini nanti akan saya bahas di akhir materi saya. Setelah kita tahu Alkitab penuh dengan humor, bagaimana kaitan humor dengan pemberitaan Injil? Nanti akan saya simpan untuk bagian yang terakhir. Nah, sekarang mari kita lihat signifikansinya dari sisi yang lain. Ada seorang penulis yang bernama Eugene J. Fisher di dalam bukunya The Divine Comedy halaman 571. Dia mengatakan satu kalimat yang menarik yang saya ingin terjemahkan dan saudara bisa memikirkannya. Tanpa kapasitas untuk tertawa, Alkitab itu telah dipisahkan dari kondisi manusiawi. Tanpa humor tidak ada ironi. Tanpa ironi tidak ada tragedi. Tanpa tragedi tidak ada kabar baik. Saya ulangi sekali lagi karena kalimatnya ini sulit untuk kita pahami. Tanpa kapasitas untuk tertawa, Alkitab itu dipisahkan dari kondisi manusiawi. Tanpa humor tidak ada ironi. Tanpa ironi tidak ada tragedi. Tanpa tragedi tidak ada kabar baik. Nah, saudara, untuk memahami ini perlu melihat beberapa kata yang dipakai di situ. Ironi, tragedi, itu harus saudara tahu. Apa itu ironi, apa itu tragedi, dan apa itu kabar baik. Dan saya akan menerangkan secara singkat. Alkitab itu adalah manusiawi dan ilahi. Memang diilhamkan oleh Roh Kudus, dinafaskan oleh Allah,
tetapi yang menulis adalah manusia. Sehingga ada sisi-sisi manusiawi di dalam Alkitab. Berbeda dengan kitab suci yang lain yang mengatakan langsung turun dari surga, atau ditulis oleh makhluk surgawi, ditaruh, disembunyikan di satu tempat tertentu dan baru ditemukan berapa abad kemudian. Nah, Alkitab tidak seperti itu. Alkitab ditulis oleh manusia tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sisi-sisi manusiawi ini termasuk pasti adalah humor, karena humor itu juga menjadi natur dasar dari manusia. Nah, apa kaitan humor dengan ironi dan yang disebut di sini tragedi? Ironi itu begini, saudara. Sesuatu yang harusnya A itu menjadi tidak A, tapi ada unsur pembalikan yang lucu. Itu namanya ironi. Kalau tragedi mirip dengan ironi, tetapi bedanya begini, tragedi sesuatu yang kelihatannya baik tiba-tiba berakhir secara jelek. Atau kita kenal tapi tidak identik, kita kenal dengan sebutan, kalau ada film yang bagus itu kan namanya happy ending. Nah, ini kebalikannya happy ending. Kalau happy ending itu namanya komedi. Dalam literatur itu namanya komedi. Jadi komedi tidak selalu ketawa dari awal sampai akhir, bukan. Pembalikan keadaan yang menjadi indah, happy ending, itu juga bagian dari komedi. Nah, kebalikan dari komedi itu namanya tragedi. Nah, tanpa memahami ironi dan tragedi, tidak ada kabar baik. Karena keselamatan itu diberitakan kepada manusia yang apa? Yang keadaannya ironis, yang keadaannya mengalami tragedi. Pertama, diciptakan Allah begitu baik, diberikan status yang luar biasa, gambar Allah, diberikan taman yang begitu sempurna, mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tapi karena kebodohan manusia sendiri, maka manusia kemudian terlempar dari posisi yang indah itu dan mengalami berbagai macam ironi dan tragedi di dalam hidupnya. Nah, ironi dan tragedi itu bagian penting dari humor. Kalau tidak ada ironi dan tragedi, dari mana kita bisa memberitakan kabar baik? Jadi Alkitab itu pada dasarnya kalau kita pahami sebagai sebuah kabar baik, di dalamnya mencakup tragedi dan ironi. Nah, karena mencakup tragedi dan ironi, di dalamnya itu ada humor. Mari sekarang kita lihat mengapa banyak orang berpikir Alkitab itu kering, tidak ada humor. Nah, ini belum humor dulu, kita serius dulu ya. Mengapa orang berpikir bahwa Alkitab itu kering, tidak ada humor gitu? Saya akan memberikan beberapa alasan. Tadi Fisher juga memberikan sebuah alasan yang saya mau kutip di sini di dalam artikelnya The Divine Comedy halaman 571. Dia mengatakan intinya begini. Sebetulnya kesuksesan kita dalam hal teologi itu menjadi kegagalan kita. Kita ini sukses dalam hal apa? Memberitahu orang firman Tuhan ini kudus, firman Tuhan ini agung, firman Tuhan ini indah, firman Tuhan ini harus dihormati. Nah, itu kita sukses di sana. Tapi karena penekanan yang berlebihan terhadap hal itu, kita seringkali lupa ada sisi lain dari Alkitab itu. Kita terlalu menekankan aspek ilahi dari Alkitab, berasal dari Tuhan, tidak mungkin salah. Kita mau debat apapun pasti kalah dengan Alkitab dan sebagainya. Jadi semuanya itu berisi tentang kebenaran proporsional, yang kudus, yang agung, yang pokoknya manusia tidak boleh macam-macam, harus menerimanya dengan serius. Kita lupa bahwa Alkitab itu juga ada sisi-sisi manusiawinya. Nah, karena Alkitab merupakan tulisan tangan manusia, maka kita berharap bahwa Alkitab itu juga memiliki karakteristik yang sama dengan kitab-kitab kuno yang lain. Termasuk salah satunya ada humor di dalam Alkitab. Nah, saya akan mempertajam ini dengan mengutip tulisan dari Yehuda Teradai. Ini seorang teolog Yahudi. Jadi dia orang Yahudi asli dan dia sangat mendalami Alkitab Perjanjian Lama. Di dalam artikelnya On Missing the Humor in the Bible halaman 33 sampai 34, dia menjelaskan 5 alasan mengapa seringkali orang berpikir Alkitab itu kering, tidak ada humor. Yang pertama adalah karena humor sangat terkait dengan budaya, bahasa, dan waktu. Sebuah humor dalam konteks tertentu bisa lucu,
Tapi humor yang sama kita ceritakan kepada orang lain dengan latar belakang budaya yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, maka itu akan menjadi humor yang tidak lucu lagi. Karena apa? Bahasanya sudah tidak bisa terkomunikasikan. Misalnya, kita kan pernah mendengar guruan dari saya. Seorang Madura ke restoran, pesan susu soda. Kemudian ditanya, pakai es? Pakai es, Pak? Kemudian orang Maduranya marah. Sampean ini bagaimana? Kalau nggak pakai es, nak jadinya oda. Tidak peduli betapapun saudara ahli bahasa Inggris, saudara tidak akan bisa ceritakan guruan itu kepada orang Amerika sampai mereka tertawa. Tidak bisa. Tidak bisa, sungguh tidak bisa. Karena apa? Ya, karena itu sudah berkaitan dengan budaya, paham ya? Berkaitannya itu sudah dengan budaya seperti itu. Jadi sulit bagi kita untuk melepaskannya itu tanpa mengetahui bahasa. Nah, karena humor itu sangat ditentukan oleh bahasa, oleh budaya, oleh waktu. Maka tidak semua orang bisa mengapresiasi humor di dalam Alkitab. Sebetulnya humor, tapi karena kita ada beda budaya, beda bahasa, beda waktu, kita menganggapnya bukan humor. Contoh, kadangkala anak kecil itu selera humornya dengan kita beda. Bagi anak kecil lucu gitu, kita itu tertawa bukan karena lucunya guruannya itu, kita tertawa karena lucunya dia loh. Gak lucu kok diketawakan. Jadi meskipun sama-sama tertawa, tapi objek tertawanya lain kan. Kita menertawakan anak kecil ini, bukan menertawakan objek yang dia tertawakan kan. Mengapa beda? Ya karena waktu itu membuat kita berbeda. Contoh, dulu sebelum saya pergi ke luar negeri, saya ini kalau ada guruan yang sifatnya sedikit berkaitan dengan suku, berkaitan dengan warna kulit dan sebagainya, seperti orang Indonesia kebanyakan, saya itu mudah langsung tertawa. Tapi karena sudah berkali-kali di Amerika, hidup di sana cukup lama juga, saya mulai paham ada sensitivitas culture yang harus dijaga. Contoh ya, tidak ada iklan di Amerika itu begini, ada orang kulit hitam, kemudian diomongin, apakah kulit Anda kusam seperti ini? Kemudian ada orang kulit putih lewat gitu kan. Nah, kami bisa menjadikan kulit Anda indah seperti ini. Kalau ada produk yang begitu, pasti dituntut di pengadilan. Karena apa? Karena iklan itu sudah mengandung nilai rasial, bahwa yang cantik itu kulit putih. Itu mendiskreditkan mereka yang kulitnya tidak putih. Siapa bilang kalau kulit hitam itu tidak cantik? Ada loh yang menang kecantikan meskipun kulit hitam, bener ya? Peragawati yang terkenal aja, Naomi Campbell itu juga kulit hitam. Nah, tapi kita sangat tidak sensitif terhadap faktor-faktor itu, sehingga tiap kali ada guruan yang berbau begitu, kita menjadi lebih suka untuk mentertawakannya. Nah, tapi dengan belajar kultur lain, itu bisa yang jadinya humor jadi tidak humor. Begitu pula sebaliknya. Yang bagi kita itu keren, tiba-tiba kita bisa ketawa. Contoh ya, minta tes. Ada seorang Kristen datang kepada Tuhan dan berkata begini, God, you know I don't want to be greedy. Aku tidak mau tamak ya. I don't ask you to give me millions of dollars. Nah, aku tidak minta kamu memberikan aku jutaan dolar. Nah, let me ask you God. One day equals to 1,000 years, right? God says, okay, ya bagiku satu hari sama dengan 1.000 tahun. Kemudian orangnya bilang gini, okay, I'm not greedy. Just give me $1. Tapi your dollar. Ngerti maksudnya? Kalau satu hari kan 1.000 tahun lah ya, 1.000 tahunnya Allah. Nah, kalau dia minta $1 itu kan bagi Allah berapa kan? Kemudian Tuhan jawab, wait a second. Tapi secondnya Allah juga, bukan secondnya dia. Apa yang mungkin kering bagi kita itu bisa jadi lucu, karena memang beda budaya. Ini menjadi alasan pertama mengapa kok kadangkala guruan di Alkitab, humor di Alkitab kok tidak lucu bagi kita. Yang kedua alasannya adalah karena multivalensi bahasa
Alkitab. Tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi bahasa Alkitab itu beragam dari sisi jenisnya. Ada Ibrani, Aramik, Yunani. Bukan cuma jenisnya beragam, tetapi mereka berasal dari periode yang berbeda-beda juga. Dan masing-masing penulis memiliki cara pengungkapan yang berbeda-beda juga. Nah, semua multivalensi ini pada saat dikomunikasikan di dalam sebuah terjemahan, maka kita akan seringkali kesulitan untuk menangkap lucunya di mana. Karena faktor terjemahan tadi itu loh, saudara. Terjemahan itu tidak bisa membawa sense. Kalau meaning bisa. Semua terjemahan itu bisa mengkomunikasikan meaning. Jadi saudara ambil kata apapun, itu bisa meaningnya ditransfer. Karena satu kata itu bisa kita terjemahkan pakai 10 kata. Yang penting meaningnya masuk. Tetapi kalau sense nggak bisa. Sense itu paling tidak bisa. Jadi misalnya orang Jawa, saya sering pakai contoh ini. Orang Jawa itu ketika ngomong begini, wah orang itu loh matanya melerok. Melerok itu nggak bisa diterjemahkan. Dengan pakai beberapa kata bisa, tapi sense-nya nggak bisa dapat. Melerok itu lain dengan melirik loh. Melerok itu melihat dari sudut mata dengan penuh kebencian dan terekspresi di dalam wajah. Nah itu melerok. Tapi kan terlalu panjang terjemahannya. Kalau mau cari padanannya nggak bisa, memang nggak bisa. Karena apa? Masing-masing bahasa itu punya karakteristik yang berbeda. Nah ini mungkin yang menjadi penyebab kita sulit mengapresiasi humor di dalam Alkitab. Yang ketiga, ketidakadaan sense of humor pada diri teolog biasa. Ada sebuah guruan. Guruannya begini. It is hard to live without theologians. Nggak bisa. Karena kita semua bertumbuh dengan baik, pendetamu bisa khotbah dengan baik itu karena ada para teolog. Jadi it is hard to live without theologians. Amin ya. Terus ditambahin begini, but it is much harder to live with them. Jauh lebih sulit hidup dengan mereka. If you don't believe, ask their wives. Tanya no istri-istri teolog katanya. Karena teolog itu kan gambarannya orangnya serius, kacamatanya tebal, tiap kali pegangnya buku begitu kan. Tidak bisa bermain dengan anak-anaknya dan sebagainya. Yang dipikir itu selalu otaknya terus begitu kan. Tidak ada sense of humor. Dan ternyata meskipun guruan ini saya mau tolak, tapi pada akhirnya saya harus akui jujur, memang begitu. Ada beberapa orang yang karena saking pintarnya tidak punya sense of humor. Karena begitu kuatnya kognitif mereka, itu feelingnya mereka, itu jadi kurang terasa. Dan mungkin para penafsir Alkitab itu ketika melihat Alkitab tidak berusaha untuk usil. Karena dia pikirannya tidak usil, maka dia tidak menemukan humor, paham ya? Tapi kalau saudara usil, dia apapun bisa menjadi sebuah sumber keusilan. Saudara kan banyak menemukan humor di dalam Alkitab. Jadi sense of humor itu mempengaruhi. Yang keempat menurut Yehuda Radai adalah sejarah perkembangan studi biblika. Jadi kalau saudara melihat Alkitab itu dipandang sebagai karya seni, itu baru muncul pada beberapa dekade yang lalu secara khusus, atau lebih tepatnya itu beberapa abad yang lalu. Jadi mulai dianggap sebagai literature itu baru akhir abad yang ke-20. Baru sadar, oh ternyata ini sebuah piece of art yang indah. Dulu itu enggak. Alkitab itu dianggap sarana untuk belajar doktrin, sarana untuk mengetahui sebuah kebenaran. Jadi karena Alkitab ini bagaimanapun cuma sarana, jadi Alkitab tidak pernah diapresiasi. Orang tidak pernah appreciate jenis sastra yang ada di dalam Alkitab. Yang penting adalah dapat poin apa, dapat poin apa, dapat poin apa. Tapi mulai abad yang ke-20 awal, mulai revolusi di dalam dunia studi biblika, dan Alkitab mulai dipahami sebagai sebuah karya sastra yang indah. Nah, karena mulai dipahami sebagai sebuah karya sastra yang indah, orang kemudian mengeksplorasi jenis-jenis sastra yang ada di sana, dan pada akhirnya mereka mulai menemukan ada jenis sastra humor di dalam Alkitab. Memang berkaitan dengan sejarah penafsiran Alkitab. Berikutnya, yang terakhir, alasan mengapa kita seringkali tidak menemukan humor di dalam Alkitab adalah karena karakteristik teologi Kristiani Barat. Kita semua sebagian besar berteologi itu dari Barat.
banyak hamba Tuhan kita sekolahnya di Amerika, di Eropa, ya seperti saya ini mewakili dua-duanya. Jadi turut memberikan sumbangsi untuk kerusakan total teologi di Indonesia. Nah, karena hamba-hamba Tuhan belajar di luar negeri, dan otomatis mereka bersentuhan dengan cara berpikir barat yang sangat analitis. Pokoknya yang penting itu kebenaran proporsional. Wah, ini nanti debat ini, debat itu, debat ini, debat itu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kita tidak terbiasa untuk membaca Alkitab itu berteologi, memakai misalnya ya, cerita. Tidak terbiasa. Orang Amerika itu, di luar konteks teologi, membaca cerita itu menjadi kebiasaan setiap murid pada pagi hari. Anak-anak saya waktu sekolah di sana saya paling suka, karena tiap hari sebelum pelajaran mulai selalu memberikan waktu untuk apa? Semua diwajibkan baca satu buku. Jadi nggak selesai nggak apa-apa, pokoknya baca satu buku cerita. Tetapi aneh, teologi di Amerika dan di Barat itu tidak terbiasa disampaikan dalam bentuk narasi. Karena tidak terbiasa disampaikan dalam bentuk narasi, sebaliknya disampaikan dalam bentuk proposisi ini berarti silogismenya ininya benar atau tidak dan sebagainya. Maka kita mulai kehilangan keindahan dari Alkitab itu. Ini semua faktor yang menyebabkan kita sulit untuk memahami bahwa Alkitab itu ada humor di dalamnya. Nah, berikutnya yang saya mau terangkan adalah Allah kita itu tertawa. Mazmur 2 ayat 4 mengatakan, Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Konteksnya adalah ada suku-suku bangsa yang melawan Tuhan, mencoba untuk mengadakan konspirasi melawan Tuhan, dan Tuhan menyikapinya bukan dengan marah. Tuhan di surga cuma melihat dan tertawa, mengolok-olok. Kira-kira kalau didramakan, nggak boleh kan mendramakan Tuhan. Kira-kira kalau mendramakan Tuhan, ekspresi wajahnya sedang seperti apa coba? Ayo coba bayangkan. Tuhan itu tertawa dari surga, ia mengolok-olok mereka. Itu kalau mau digambarkan ya, Tuhan itu bukan cuma tertawa loh, mengolok-olok. Apakah gambaran ini mungkin gambaran yang mengagetkan kita? Kita pikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat serius sekali, begitu ada orang gitu. Tuhan itu bisa menunjukkan ketidaksetujuannya pakai banyak cara, bisa melalui kemarahannya, tetapi juga bisa melalui tertawa dan olok-olok yang dia lakukan. Oh, dia Tuhan tuh, kreatif kan dia. Berikutnya, Mazmur 37 ayat 12 dan 13. Ini lucu sebetulnya, lucu sekali. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Garis bawahi kata merencanakan, dan menggertakkan giginya terhadap dia. Coba bayangkan dulu, orang fasik itu merencanakan, sudah merencanakan terus menggertakkan gigi. Kalau menggertakkan gigi itu gambarnya kayak apa? Ya, ada volunteer ke sini? Masuk rekaman loh. Menggertakkan gigi itu jadi dia sudah merencanakan, begitu rencanakan, lihat orang benar, dia bilang gitu. Jadi dia respon Tuhan apa? Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Perhatikan ya, orang fasik itu merencanakan, tapi Tuhan melihat harinya orang fasik sendiri sudah dekat. Jadi buat apa buat rencana? Paham maksudnya? Kontrasnya itu loh, orang fasik membuat rencana itu kan panjang loh berarti ya. Tapi di mata Tuhan sebentar lagi loh harinya sudah lewat. Ironis ya, lucu kan? Kemudian ketika dia menggertakkan gigi kepada orang-orang benar, Tuhan meresponi bukan dengan memukul giginya sampai ompong, bukan. Tuhan meresponi dengan apa? Dengan tertawa. Jadi gigi ketemu gigi gitu loh saudara. Jadi ketika orang fasik itu menunjukkan giginya kepada orang benar, Tuhan juga menunjukkan giginya kepada mereka, tapi dengan alasan yang berbeda. Saya yakin ini contoh sederhana yang nanti contohnya akan saya perbanyak di bagian selanjutnya. Cukup untuk memberitahu kita bahwa Allah kita itu memang suka tertawa loh. Yang ketiga, Mazmur 59 ayat 8 dan 9. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Nah, ini orang-orang fasik kan biasanya begitu. Siapa yang mendengar? Kemudian, tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Jadi Tuhan itu menertawakan, Tuhan mengolok-olok segala bangsa.